Kalau kita lihat, ya, untuk menghitung translasi atau perpindahan, kita bias nanti. Ya, ini data dari GPS, ini digunakan untuk mengoreksi. Karena GPS itu transfer datanya, GPS itu hanya bisa memberikan data 1 kali per detik, maka ini kotak-kotak bentuknya. Nah, ini kotak-kotak, sehingga tidak bisa mulus gitu ya, kotak-kotak seperti itu. Nah, meter dengan GPS nanti bisa menghasilkan grafik yang lebih lebih baik, lebih mulus di halaman, kalau ini di halaman 13. Nah, ini lebih mulus seperti ini. Nah, inilah gerakan drone ini ya. Gerakan drone yang dari percobaan kemarin, kemudian kalau dilihat grafik 3 dimensinya itu seperti ini. Ini gerakan drone-nya, ini ke sini. Ini proyeksi terhadap bidang horizontal dasar, ini terhadap YZ. Kalau yang dasar ini kan terhadap XY ini kan. Nah, itu seperti itu. Oke. Ada yang tanya dulu, silakan. Mau tanya sedikit, Pak, boleh? Oke, silakan. Untuk penelitian skripsi yang sudah dilakukan oleh angkatan sebelumnya, Pak, tadi kan permasalahannya di noise ya, Pak ya? Noise ya. Itu angkatan sebelumnya apakah udah pernah meminimalisasi noise-nya itu, apa pakai teknik pembuatan filter apa gimana gitu, Pak? Ya. Untuk faktor frekuensinya apa lebar pita frekuensinya aja? Ya, oke. Jadi Kalman filter, namanya kan Kalman filter, itu kan sudah filter itu kan. Jadi kalau dimasukkan ke Kalman itu sudah ada filternya. Kalman itu nanti bisa berfungsi sebagai low pass filter. Low pass filter itu kan berarti nanti data apa, ada semacam fluktuasi kecil-kecil itu nanti akan dihilangkan. Low pass itu kan meneruskan data yang berfrekuensi rendah. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat nih ya. Nah, ini di figur 5 ini kan datanya kan banyak. Oh, ini sebentar, figur 1 dulu. Figur 5 ini sudah melalui filter ya. Figur 1, data asli sensor. Data asli sensor itu nanti dapat dilihat di figur 1. Yaitu data asli sensornya. Nah, ini kalau kita zoom. Oh iya, zoomnya kan dari mana bisa ya? Kenapa nggak terpikirkan tadi ya seperti itu ya? Tadi menggunakan, nah ini kita zoom di sini ya. Nah, ini kan banyak noise-nya ini. Ini kan naik turun nanti ini sebenarnya. Nah, mungkin tidak akan terlihat di sini ya. Tapi kalau dilihat dari sini akan terlihat dari data yang tadi kita cek di Excel tadi kan akan terlihat. Meskipun kecil tapi itu banyak banyak noise-nya. Nah, Kalaman itu sebenarnya sudah mengantisipasi itu. Nah, tapi ini ya. Nah, ini kan ada noise-nya yang naik turun ya. Tapi Kalman itu yang lebih penting gunanya itu adalah itu tadi untuk penggabungan data itu. Oke, benar, kita menggunakan data akselerometer dimasukkan ke Kalman, magnetometer masukkan ke Kalman, gyro dimasukkan ke Kalman. Nah, kapan kita menggunakan akselerometer? Kapan kita menggunakan giroskop? Itu yang penting di Kalmannya itu sebenarnya. Nah, makanya nanti untuk yang di Kalman itu nanti ada suatu parameter khusus nanti yang akan dapat diubah-ubah. Kalau ini kita ubah, kita akan lebih mengutamakan dari giroskop. Kalau ini kita ubah, kita mengutamakan yang mana? Itu ada. Itu nanti dapat dilihat di halaman di berapa tadi itu?
Nah ini, ya jadi nanti di kalimat itu nanti adanya Q dan R. Nah ini Q dan R ini bisa kita ubah-ubah. Tapi sebagian peneliti mengubah R-nya. Kalau R-nya itu kita naikkan, nah kalau R-nya itu kita naikkan itu nanti akan lebih banyak menggunakan data dari apa? ZK. Ya. Dari ZK ya. Nah, jadi R itu merupakan parameter yang nanti bisa diubah R itu. Nah, memang kalau yang kemarin yang dari Brian itu belum sampai ke situ. Yang penelitiannya dari Rafiq itu sudah sampai ke situ. R-nya itu nanti diubah. Pengubahnya nah, masih menggunakan cara manual mengubahnya. Contohnya ini contohnya. Nah ini. Nah ini. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa penghitungan orientasi menggunakan data akselerometer dan magnetometer itu hanya akan tepat jika nanti sensornya dalam keadaan diam. Nah, berarti nanti kalau diam, ini kan diam. Nah, nanti menghitungkan orientasi menggunakan akselerometer dan magnetometer. Begitu nanti bergerak, nah ini nanti menggunakan giro. Nah, ini menggunakan giro, nanti ini menggunakan akselerometer lagi, ini menggunakan giro atau mungkin akselerometer nanti dapat diubah-ubah sesuai dengan besarnya R tadi itu. Nah, strukturnya seperti itu. Nah, jadi Kalman itu memang untuk filter itu merupakan apa ya? Fitur dasar di Kalman itu sudah jelas itu dapat digunakan tanpa melakukan misalnya tuning secara dinamik. Tapi yang penting nanti Kalman itu nanti harus bisa memberikan bobot yang besar untuk sensor apa. Sekarang bendanya diam, nah berarti nanti menggunakan akselerometer untuk menghitung orientasi. Sekarang bendanya bergerak, nah nanti harus menggunakan data dari giro. Nah itu yang penting seperti itu. Juga nanti untuk menghitung translasi atau perpindahan benda. Data GPS tidak ada, nah, maka jangan menggunakan data GPS. Jadi data dari akselerometer itu dapat diambil 200 kali per detik. Data GPS 1 kali per detik data GPS. Nah, maka pada saat tidak ada data GPS, ya menggunakan data dari akselerometer. Begitu ada data dari GPS, ya menggunakan GPS. Nah itu yang penting di situ untuk kampanye. Nanti yang publikasi yang tadi itu kalau mau dikembangkan itu nanti masih sangat itu nanti ya pengembangannya dan para memang arahnya ke sana nanti. Bagaimana sensor itu diberi bobotnya kecil saat bekerja seperti itu misalnya. Nah nanti arahnya ke sana. Nah nanti tadi ya Mas Ari dan teman-temannya itu ada 3 orang atau berapa kalau nggak salah itu. Nanti pertamanya menghitung translasi dulu. Translasi itu berarti perpindahan dulu. Nah, nanti berikutnya nanti mungkin dapat dikembangkan mungkin translasi yang menggunakan apa? Menggunakan data dari akselero plus GPS. Kemudian nanti diberi bobot. Akseleronya diberi bobot seberapa? Saat tidak ada GPS, mengutamakan akselerometer. Saat ada GPS, maka menggunakan GPS. Ini sama yang dikerjakan oleh Mas Rafiq. Mas Rafiq itu saat bendanya diam, dia menggunakan akselerometer. Saat bendanya bergerak, maka dia lebih menggunakan giroskop. Nah, seperti itu. Nah, itu masih banyak ini pengembangannya. Semua yang memang ya. Kadang-kadang skripsi berikutnya ini harus menunggu ini selesai dulu, tidak bisa nyambung. Dan yang harus diperhatikan ini ya, nanti usahakan mengerjakannya ini dengan kontinu, jangan mengerjakan berhenti gitu. Karena kalau ini kan sudah saya set urutannya ya, seperti urutannya kemarin itu kan Mas Ari Roma, kemudian Brian, kemudian Rafiq, kemudian Sandi, kemudian nanti siapa lagi. Nah nanti kalau urutannya ada satu yang macet, nanti akan repot sendiri dia. Satu macet, nah berarti kan contohnya ya, misalnya kemarin
Roma itu kan menghitung perpindahan. Brian menghitung sudut, tapi basic. Rafik menghitung sudut, tapi sudah menggunakan tadi itu pembobotan. Kapan menggunakan akselerometer, kapan menggunakan giroskop. Andai kata Brian macet. Nah, andai kata Brian macet, Rafik sudah maju tugas akhir sudah sidang selesai, sudah dapat nilai. Brian baru maju. Nah, oleh penguji kan, loh ini yang kemarin sudah sampai koreksi bisa maksimal nilainya. Nah, seperti itu. Nah, jadinya kalau memang sudah mau mengerjakan ini, ya fokus mengerjakan ini. Jangan sampai nanti mundur. Kalau mundur nanti akan itu tadi materinya sudah terupdate, ujian TA sudah update yang baru, ini baru selesai yang basicnya. Lah kan nanti di pas ujian nanti akan jatuh dia itu nanti. Loh, mestinya kan kamu jangan membahas itu lagi sudah kuno gitu ya kan, seperti itu. Sama aja kalau kita misalnya ya mendesain suatu filter dulu menggunakan filter analog, sekarang menggunakan filter digital gitu. Kalau juga menggunakan filter digital ya. Zaman sekarang sudah ada filter digital, masih TA-nya mendesain menggunakan filter analog, menggunakan RC. Loh, ini sudah kuno. Kita selesainya itu mundurnya terlalu jauh, oleh para penguji dikatakan, oh, kamu sudah ketinggalan. Nah, itu tidak akan bisa maksimal nanti nilainya ini. Ya kadang-kadang coba revisi kamu kembangkan ini, kan jadi repot. Setiap ini banyak rasanya. Suaranya putus-putus, Pak. Maaf, Pak. Ini. Ya? Oh, suaranya putus-putus. Oh, ya. Kadang-kadang, Pak, putus-putus gitu. Ya, oke. Nanti mungkin kalau yang nggak jelas di sini mungkin bisa melihat rekamannya ya. Saya sudah merekam ini sehingga nanti bisa melihat rekamannya. Memang tadi listriknya sempat mati sebentar di sini ya. Iya, Pak. Jadi tadi listriknya mati, hidup lagi